Gitu ya. Oke, sekarang saya mau tanya lagi nih, kalau misalkan data data interval dengan data rasio, bedanya di mana ya? Titik nol ya Pak, maksudnya itu kalau misalnya kalau rasio dia untuk nol itu jelas gitu Pak. Misalnya kalau misalnya nggak ada ya jelas, nol itu kalau misalnya nggak ada, melambangkan nggak ada ya jelas gitu. Kalau misalnya interval itu kurang jelas gitu Pak. Bisa jadi kan misalnya seandainya kalau misalnya para apa namanya yang untuk mengukur suhu itu termometer. Nah, kalau misalnya dia menunjukkan nol bukan berarti di daerah itu nggak ada suhu atau apa, tapi sehingga dia nggak jelas gitu Pak. Nolnya nggak apa ya, nggak jelas gitu Pak. Oke, nggak jelas ya. Kalau nolnya, kalau untuk data interval, bisa kasih contoh nggak? Contoh untuk data interval itu seperti apa? Data rasio seperti apa? Kalau data rasio itu kayak bunga 7% gitu Pak. Oke, bunga 7%. Nah, kalau misalnya yang data interval, benar yang dibilang Ihsan, kayak suhu 0 derajat, artinya itu dia nolnya itu tidak mutlak gitu Pak. Tidak mutlak. Oke. Ya benar, jadi kalau contoh data rasio itu seperti bunga bank gitu ya, atau bunga pinjaman. Ada yang bisa ngasih bunga mulai dari 5%, 7%, tapi ada juga yang bisa sama sekali nggak kasih bunga, 0% gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan bisa nggak kita treatment data bunga tadi itu menjadi data interval, bisa nggak? Kita anggap data bunga itu data interval. Apakah bisa atau tidak? Tidak, Pak. Tidak bisa. Oke. Sepakat semua tidak bisa? Iya Pak. Ya. Oke, kalau misalkan kalian nggak punya batasan dalam menentukan besaran bunga yang ingin kalian teliti, dalam arti bisa saja terjadi suatu nilai bunga 0%. Bisa saja terjadi nilai bunga 1% dan seterusnya. Bisa jadi nilai bunga itu 10%. Itu bisa terjadi, semua hal bisa terjadi. Maka kalian bisa anggap itu sebagai skala rasio. Tapi dalam hal kalian bisa membatasi gitu ya. Kalian punya batasan dalam range nilai bunga. Misalkan gini, kalian ingin melakukan penelitian nilai bunga yang diberikan oleh bank. Nah, bank kan sepertinya tidak mungkin memberikan bunga 0% gitu ya. Karena mereka kan ya dapat marginnya dari situ. Sehingga kalian bisa batasi nilai bunga tadi untuk yang bank berikan itu adalah sebesar misalkan 5 sampai 8% gitu. Untuk satu kondisi tertentu. Nah, maka kalian bisa treatment juga itu sebenarnya sebagai data interval gitu. Jadi selain data kita bisa anggap rasio, ternyata ini juga bisa berubah gitu skala pengukurannya. Pemahaman skala pengukurannya berdasarkan apa? Berdasarkan asumsi yang dipakai oleh peneliti. Kalau penelitinya mengasumsikan ini kita punya range yang terbatas, hanya mulai dari 5 sampai 8%. Maka kita bisa treat data bunga tadi sebagai data interval itu ya. Terus kalau misalkan contoh-contoh data interval, bisa jadi nggak sih dia itu masuk ke dalam kategori ordinal? Menurut kalian mungkin nggak itu terjadi? Data interval ini bisa juga masuk ke kategori data ordinal. Sepertinya mungkin Pak. Mungkin. Kalau contohnya mungkin pakai kisaran
yang kualitatif, misal di suatu ruangan dingin, kurang dingin, sangat dingin mungkin gitu Pak. Ya, benar. Jadi misalkan kita punya nilai suhu gitu ya. Suhu nilainya interval dari 0 sampai 100. Nah, tetapi misalkan untuk suhu ruangan, kemungkinan range-nya nggak perlu sebesar itu, nggak perlu kita buat range dari 0 sampai 100. Paling suhu yang ada di ruangan itu range-nya, kalau menu yang ada di air conditioner itu kan dari 18 sampai misalkan 28 gitu ya. Jadi hanya 10 range gitu ya. Nah, kita bisa juga treatment dengan bentuk yang lebih rendah lagi. Misalkan tiga nilai dalam interval tersebut kita bisa kategorikan saja rendah, sedang, dan dingin. Gitu. Nah, panas, sedang, atau dingin. Nah, jadi di situ kalian bisa treatment data tersebut menjadi data ordinal, gitu ya. Jadi ini pengukuran data itu tidak hanya semata-mata itu tergantung dari bentuk datanya, tetapi juga tergantung dari bagaimana kita memahami konteks datanya, bagaimana kita ingin melakukan treatment terhadap datanya. Gitu. Bisa jadi kita hanya ingin treatment datanya itu dalam konteks ordinal, maka kita bisa konversikan datanya menjadi data ordinal. Gitu. Atau yang rasio bisa juga kita konversikan menjadi data interval. Seperti itu ya. Oke. Yaitu kita sedikit membahas pertemuan sebelumnya. Sudah jelas semua? Atau masih ada yang ingin bertanya terkait materi pertemuan pertama? Nggak ada ya? Pak. Oh ya, silakan Rizal. Isi Pak, yang tadi itu agak bingung gitu Pak, yang dari rasio ke interval itu, kalau contoh lain selain bunga bank itu apa ya Pak? Dari rasio ke interval ya. Contoh lain harga buku kan, kemarin kita pakai contoh harga buku ya. Harga buku kan kita bisa treat itu rasio. Tetapi kalau kalian punya suatu kondisi di mana kalian ingin melakukan penelitian harga buku Triola yang dijual di toko buku. Nah, toko buku itu nggak make sense kalau kayak mereka menjual buku dengan harga 0. Pasti ada harganya gitu kan. Dan mungkin kalian bisa cek di toko-toko atau toko online, kalian coba cek harga buku Triola. Misalkan nih, range bukunya setelah kalian cek di semua toko online itu harganya berkisar di antara 90.000 sampai 150.000 misalkan gitu ya. Nah, maka kalian bisa treatment data harga buku Triola di toko-toko buku itu seperti data interval. Gitu. Range-nya berapa? Dari 90.000 sampai 150.000. Gitu. Itu sih penjelasan lain. Bisa diterima nggak? Iya Pak, siap. Bisa Pak. Ya. Itu ya. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita coba masuk ke materi kedua ini ya. Jadi di materi kedua ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan juga menyusun grafik dari data. Nah, di pertemuan ini yang pertama mungkin kita pelajari itu adalah beberapa karakteristik penting dari data. Jadi ada yang namanya center atau ukuran-ukuran pemusatan. Apa saja yang kalian tahu ukuran-ukuran pemusatan? Min, rata-rata, data tengah. Data tengah, min, rata-rata. Iya benar. Atau min, median, modus itu ya, data terbesar, frekuensi data terbanyak. Kuartil Pak? Kuartil Bukan, itu, ya itu bisa masuk kita dalam kategori data ukuran-ukuran pemusatan.
ya benar kuartil, desil, persentil, ya itu ukuran-ukuran pemusatan. Walaupun pemusatan di sini bukan literally pasti di tengah ya, tetapi kuartil itu berada di kuartil kedua itu kan berada di tengah-tengah data. Kuartil pertama itu berada di tengah-tengah antara kuartil 1 dan kuartil 3 kan gitu ya. Kemudian selain ukuran-ukuran pemusatan, kita juga punya nih data ukuran variasi. Ada yang tahu ukuran variasi itu apa aja? Belum ada yang tahu? Ya, jadi varians itu beberapa ukurannya ya varians gitu ya. Variasi itu antara lain varians, kemudian standar deviasi, atau juga covariance gitu. Nah, itu nanti kalau kalian belajar lebih dalam terkait dengan statistik, kalian akan banyak melakukan perhitungan-perhitungan dengan covariance. Namun tenang aja gitu ya, kalau untuk zaman sekarang kan semuanya sudah di perhitungan-perhitungan manual sudah dilakukan oleh aplikasi statistik gitu ya. Tetapi konteksnya kalian tetap harus paham gitu, sense-nya kan kalian harus pahami gitu. Karena kalau kalian nggak paham sense-nya, kalian hanya ngikut-ngikut video yang ada di YouTube, ikut klik sini, ikut klik sana, sementara konteks data kalian berbeda, hasil yang kalian dapatkan bisa salah gitu ya. Walaupun cara yang kalian lakukan itu sama persis dengan yang ada di video YouTube misalkan gitu. Jadi ini pentingnya konteks kalian memahami konteks data. Kemudian distribusi. Ada yang tahu macam-macam distribusi? Izin menjawab Pak, itu distribusi Ya, berbentuk lonceng. Distribusi berbentuk lonceng. Berbentuk miring. Berbentuk miring. Kalau lonceng itu namanya apa? Distribusi apa? Normal. Normal. Kalau yang miring? Kurang tahu Pak. Kurang tahu. Yang seragam tahu? Tahu contohnya sih Pak, yang kayak grafik. Iya benar, uniform ya, Ihsan. Ya benar Ihsan, uniform. Contoh uniform itu apa? Contohnya nomor urut kalian. Distribusinya itu pasti uniform. Nggak mungkin nomor urut 1 itu dimiliki oleh 2 mahasiswa atau lebih gitu ya. Pasti hanya ada 1 mahasiswa yang punya nomor urut 1 di sini. Yang punya nomor urut 2 pasti 1 juga gitu. Nah, jadi frekuensinya itu sama. Nah, itu seragam. Kita namakan distribusinya uniform untuk nomor urut. Gitu. Tapi untuk distribusi nilai suatu mata kuliah belum tentu uniform gitu ya, belum tentu satu nilai itu hanya dimiliki satu mahasiswa gitu. Kemungkinan bisa jadi berdistribusi normal atau juga berdistribusi miring. Kalau yang miring, ada yang tahu namanya apa? Distribusinya miring, punya kecenderungan ke kiri atau ke kanan gitu. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Oke, jadi kalau miring itu namanya skewness gitu ya. Skewness bisa skewness ke kiri, bisa skewness ke kanan. Nah, skewness itu kiri atau kanannya itu kalian lihat buntutnya. Buntutnya itu ada di kiri atau di kanan. Kalau buntutnya ada di kanan berarti skewness kanan. Kalau buntutnya ada di kiri berarti skewness kiri gitu ya. Jadi bukan kepalanya yang dilihat ya. Nanti kita itu yang miring bahas. Apa, Pak? Gimana? Yang miring contohnya apa ya Pak? Nanti kita ada contohnya nanti di penjelasan di sini. Nah, karakteristik keempat yang perlu kita tahu juga adalah outlier. Outlier itu adalah jika ada beberapa data, sebagian kecil data, itu terletak jauh dari sebaran data pada umumnya. Oke. Jika ada suatu nilai atau beberapa nilai dalam data yang terletak jauh dari rata-rata dari sebagian besar sebaran data pada umumnya gitu. Misalkan gini, kalian punya nilai suatu mata kuliah rata-ratanya 70.
Kemudian sebaran datanya itu kira-kira ada di 50 sampai 90 gitu ya. Menyebar gitu. Nah, tetapi ada satu mahasiswa itu nilainya 100. Nah, maka ini kita anggap dia sebagai outlier gitu ya. Jadi outlier itu nilai yang agak jauh dari rata-rata sebaran nilai lainnya. Kemudian ada time. Time itu bisa mempengaruhi perubahan karakteristik data. Kalian kan kemarin belajar tentang retrospektif, cross section, dan juga prospektif ya. Ada yang tahu apa perbedaan di antara ketiganya? Penjelasan di antara ketiganya? Rizalul, ada nggak Rizalul? Hadir, Pak. Rizalul, ngerti nggak apa yang dimaksud retrospektif, cross section, dan juga prospektif? Mohon maaf, Pak, belum tahu. Oh, belum tahu. Oke. Izin menjawab, Pak. Oke, silakan Tirta. Jadi menurut saya yang retrospektif itu bentuk observasi tapi pengambilan datanya itu berdasarkan data tahun-tahun lampau gitu. Terus kalau cross sectional itu yang cuman pakai data yang saat ini gitu, one point in time gitu. Sedangkan kalau yang prospektif untuk yang masa depan atau namanya longitudinal study. Longitudinal study, oke. Gitu ya, Pak. Ya. Jadi kalau data prospektif itu data di masa depan. Iya. Oke. Gimana cara kita mengambil data di masa depan? Kalau pakai prediksi gitu Pak, misalnya kalau misalnya di lapangan keuangan kita pakai prediksi ke depan gitu Pak, bisa Pak? Oke, berarti kalau di masa depan itu yang ada hanyalah prediksi, ya kan? Bukan datanya ya. Jadi konteks prospektif atau retrospektif di sini itu data yang kita gunakan tetaplah data lampau, data yang sudah ada. Jadi 1 detik yang lalu saya ngomong apa gitu, itu adalah masa lalu, sudah lampau gitu ya, 1 detik yang lalu. Nah, tetapi semua data yang ada di masa lalu bisa kita gunakan hanya untuk menganalisis masa lalu, bisa juga kita gunakan untuk menganalisis masa depan. Kalau kita hanya ingin melakukan penelitian untuk menghasilkan suatu kesimpulan di masa lalu, maka itu namanya retrospektif. Contohnya gini, kalian misalkan mahasiswa PKN STAN, kita ingin lihat apakah dari tahun 2010 sampai 2020 ada perubahan atau apakah ada peningkatan nilai bagi mahasiswa semester pertama, misalkan gitu, dari 2010 sampai 2020. Nah, sehingga ketika dapat hasilnya itu hanya menunjukkan data yang terjadi di masa lalu. Jadi dari 2010 sampai 2020 terdapat peningkatan, misalkan terdapat peningkatan, maka terdapat peningkatan nilai bagi mahasiswa semester 1 PKN STAN. Itu retrospektif. Tetapi kalau cross section gimana? Kalau cross section itu hanya satu waktu, jadi kita tidak membandingkan antar waktu. Misalkan kita punya data 2019, datanya kan udah lampau ya, tetapi konteksnya bukan kita melakukan penelitian untuk di masa lampau, tetapi kita gunakan data masa lampau ini untuk mendapatkan hasil yang akan kita pakai saat ini. Gitu. Misalkan gini, data antara mahasiswa dengan mahasiswa, apakah ada perbedaan nilai antara mahasiswa dan mahasiswa? Data diambil dari tahun 2019. Nah, dari hasil itu, jika hasilnya berbeda, maka kita bisa katakan bahwa nilai mahasiswi dengan mahasiswa itu terdapat perbedaan. Sudah, gitu saja. Jadi kita tidak melihat konteks waktu. Tetapi kalau prospektif, itu adalah prediksi. Jadi kalau prediksi,
kita pakai data 2010 sampai 2020. Ambil contoh misalkan data track balap gitu ya. Track balap, apakah suatu mobil balap itu memiliki peningkatan kecepatan dari tahun ke tahun? Kalau bisa, tujuannya adalah untuk memprediksi kira-kira di tahun-tahun ke depan, berapa kira-kira kecepatan mobil balap dalam melewati satu putaran suatu sirkuit. Gitu. Jadi kalau misalkan dari 2010 sampai 2020 itu terjadi tren yang signifikan gitu ya, peningkatan kecepatan yang konsisten, maka kita bisa proyeksikan, oh berarti di 2021 nanti kecepatan mobil balap di sirkuit ini dalam satu lap akan semakin cepat lagi gitu. Nah itu prospektif. Mungkin ini bertujuan untuk penyelenggara balap gitu ya, harus mempersiapkan segala hal terkait dengan perubahan tingkat kecepatan balap bagi suatu mobil balap gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi apa dia retrospektif, apakah dia projection atau prospektif, ini yang membedakan adalah tujuan analisisnya. Oke, tujuan analisisnya. Mau menganalisis masa lalu saja, atau mau menggunakan data untuk menganalisis kondisi saat ini, atau ingin menggunakan data untuk melakukan prediksi di masa depan. Gitu. Jadi tujuannya ya, bukan datanya. Kalau datanya semua data masa lalu, karena kita nggak punya data di masa depan. Ketika kita punya data di masa depan itu sudah menjadi masa lalu, karena kita sudah ada di masa depan. Gitu ya nggak? Paham sampai sini? Belum paham sampai sini? Paham, Pak. Ya Allah, Pak. Paham, Pak. Kalau yang belum paham silakan bertanya ya. Jadi jangan bertanya sama teman kalian. Kita bicara kemarin konteks validitas gitu ya. Teman kalian mungkin bisa jadi lebih paham, tetapi mereka nggak bertanggung jawab gitu ya. Kalau misalkan pemahaman mereka ternyata belum tepat. Nah, jangan salahkan mereka. Karena apa? Karena yang bertanggung jawab menjelaskan ya pengajar gitu. Jadi nanyanya langsung ke pengajar aja gitu, nggak apa-apa. Jadi jangan ragu-ragu gitu ya untuk bertanya. Oke, kemudian distribusi frekuensi. Nah, ini yang akan kita pelajari di pertemuan kedua ini. Jadi distribusi frekuensi kalian udah pernah belajar ya sebenarnya waktu SMA atau mungkin waktu D1 apalagi. Ini harusnya udah bisa nih. Jadi kita cepat aja ya. Tujuannya apa sih distribusi frekuensi? Ada yang tahu? Untuk meringkas data, Pak. Meringkas data, iya benar. Jadi ketika data setnya itu banyak, ambil contoh misalkan data COVID, ya COVID itu kan seluruh dunia. Kita bisa bagi data-data tersebut. Karena data COVID itu pergerakannya kan minute by minute, bisa kita ambil datanya. Tapi kan terlalu detail kalau minute by minute. Mungkin kita bisa ambil day by day, hari per hari. Nah kalau day by day, ambil contoh misalkan COVID sudah terjadi mulai dari Februari. Februari sampai dengan Oktober itu udah ada 9 bulan. Gitu ya, 9 bulanan. 9 kali 30 itu sudah sebanyak 270 data. Nah itu baru satu pengamatan. Ambil contoh pengamatan itu negara. Nah sementara di dunia ini ada lebih dari 100 negara gitu. Dan hampir semua negara itu terkena coverage virus COVID ini gitu ya. Tinggal dikalikan saja 210 kali 100 ya 2100 kurang lebih gitu ya. Nah ini kan data sangat banyak gitu ya. Sehingga kita perlu mengklasifikasikan data, mengkategorikan data, mengelompokkan data gitu. Ini tujuannya distribusi frekuensi, mengelompokkan data dari dataset yang banyak. Shows how a data set is partitioned
among all of several categories. Jadi menunjukkan set data terbagi menjadi beberapa kategori atau kelas dengan membuat list seluruh kategori di sepanjang nilai dari data value. Gitu ya. Oke, kemudian di sini ada contoh tingkat denyut nadi antara pria dengan wanita. Di sini mungkin ingin membedakan denyut nadi wanita dengan denyut nadi pria. Maka memang ada perbedaan seperti itu. Nah, saya bisa minta tolong kalau kita ingin melakukan analisis, kita ingin melakukan penyusunan distribusi frekuensi, hal apa dulu yang perlu kita identifikasi? Mengurutkan datanya, Pak. Mengurutkan data. Oke, mengurutkan data. Ini datanya belum urut ya? Iya. Oke, misalkan datanya sudah diurut. Kemudian apa lagi? Menentukan jumlah kelasnya, Pak. Jadi yang kedua adalah jumlah kelas. Oke, jumlah kelas gimana cara ngitungnya? Pakai rumus Joseph. Rumusnya gimana? Yang K sama dengan 1 plus 3,322 log N. Ya, benar. 1 plus 3,3 log N ya. Iya. Jadi K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N-nya berapa? Untuk female dulu deh, untuk female. N itu jumlah data ya, berarti ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5. 40, Pak. 40 ya, oke. N-nya sama dengan 40. Jadi K-nya berapa nih? K sama dengan 1 plus 3,3 log 40 berapa? Koma 322, Pak. 6,322, oke. Nah, kalau kelas itu kan nggak bisa nilainya itu desimal ya. Nggak mungkin kelas itu 6,3. Kelas itu ya 1, 2, 3, 6, atau 7. Nah, karena kita punya desimal, artinya di atas 6, maka kita bisa buat K, itu kita lakukan adjustment atau pembulatan menjadi 7. Jadi selalu dibulatkan ke atas. Karena kalau dibulatkan ke bawah, khawatirnya nanti ada data-data yang nggak tercover, data-data di ujung atas itu takutnya nggak cover. Jadi setelah menghitung jumlah kelas, apalagi yang perlu kita lakukan? Menentukan panjang interval. Oh, panjang interval, oke. Interval ya, nomor 3 di sini aja deh. Interval kelas gimana ngitungnya? Range dibagi jumlah kelas, Pak. Range dibagi jumlah kelas. Oke, jumlah kelas, range-nya berapa? X max dibagi, dikurang X min ya? Ya, Pak. Bagi 7. Maksimumnya berapa? 124 ya? Kalau Iya, Pak, 124. dikurangi 60 bagi 7. Berapa hasilnya? 9,143. 9,1. Nah, interval kelas juga tidak bisa koma gitu ya, karena data di sini datanya tidak data dalam desimal, sehingga kita sebaiknya interval kelasnya juga tidak desimal. Sehingga kita bisa buat di sini interval kelasnya sama dengan 10 ya. 10. Jadi kita sudah bisa susun, kita sudah tahu jumlah kelas, kita sudah tahu interval kelas. Jadi di sini kita bisa susun ada namanya batas bawah kelas, batas atas kelas. Oke, nomor 1
batas bawah kelasnya berapa? Kita mulai dari angka berapa? Kita mulai dari data terendah aja ya. Kita bisa mulai dari 60, atau bisa juga kita mulai dari 59, tetapi 60 aja udah cukup mengcover. Kalau 60 dengan interval kelas 10 berarti batas atas kelasnya berapa? 69. 9 ya. Jadi 60 ini sudah dihitung. 60, 61, 62, dan seterusnya sampai 69, totalnya 10. Sementara kelas kedua, 70 sampai 79. Gitu ya. Dan seterusnya sampai kelas ke-7. Kelas ke-7 itu batas bawahnya 120 sampai 124. Oke. Nah, di sini kita udah bisa hitung BAK, batas bawah kelas dan batas atas kelas. Nah, selain rentang kelas, kita harus hitung lagi apa? Frekuensinya ya. F kecil. Nah, di kelas 60 sampai 69 itu ada berapa data? Berarti di sini 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini saya masih hafal gitu ya. Jadi saya langsung tulis aja 12. Sementara 70 sampai 79 itu 14. Nah, di 120 sampai 124 itu hanya ada satu ya, 124 di sini. Sorry, ini sebenarnya bukan 124, 129. Gitu ya. 129. Saya salah nulis. Dan di sini hanya ada satu frekuensi. Oke, frekuensi sudah. Kita hitung frekuensi relatif. Frekuensi relatif itu gampang saja, hanya persentase dari masing-masing frekuensi. Jadi di sini 12 per 40 kali 100. Di sini 14 per 40 kali 100 gitu ya. Frekuensi relatif sudah bisa dihitung, kita hitung frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif itu biasanya dinotasikan F besar karena dia kumulatif gitu ya. Sementara frekuensi per kelas itu F kecil. Nah, frekuensi kumulatif kita bisa hitung itu adalah frekuensi di kelas tersebut, berarti ini 12, dan frekuensi kelas-kelas sebelumnya. Di sini 12. Berarti di sini ada 14 tambah 12, 26. Dan seterusnya, berarti di akhir ini akan ada nilai 40. Seperti itu ya. Nah, kalau frekuensi itu punya frekuensi relatif, maka frekuensi kumulatif juga bisa punya frekuensi kumulatif relatif. Gitu ya. Ya, ini tinggal persentase saja lagi. Tinggal dihitung persentase lagi. Dan seterusnya sampai di sini didapat angka 100%. Sebenarnya frekuensi kumulatif itu ada yang membuat versi atas dan versi bawah. Jadi kalau nanti ada soal frekuensi di mana diketahui frekuensi kumulatif atas dan frekuensi kumulatif bawah gitu ya. Sorry, kehapus ya. Hapus. Jadi kalau frekuensi kumulatif atas di sini totalnya 40. Jadi mulai dari bawah, mulai dari 1, terus 1 lagi, terus 2 atau 3 gitu ya, dan seterusnya. Di kelas kedua itu berarti 40 kurangi 12, 28 gitu ya. Dan yang pertama itu adalah 40. Frekuensi kumulatif hapus. Frekuensi kumulatif bawah berarti yang tadi sudah kita lakukan gitu ya. Kita hitung ke bawah. Atau kebalik ya? Kebalik nggak ya? Ke atas dan bawah. Tapi intinya kalian bisa lihat dari bentuk datanya deh. Bentuk
tabelnya. Kalian bisa tracking dari datanya kalau terlihat datanya itu semakin ke bawah itu semakin banyak, berarti dia dijumlahkan terus ke bawah. Tapi kalau makin ke bawah itu semakin kecil, berarti itu dijumlahkannya ke atas gitu. Oke, jadi di sini kita udah tahu apa yang dimaksud dengan lower class limit atau batas bawah kelas. Ini upper class limit atau batas atas kelas. Ada yang namanya juga class boundaries. Class boundaries ini adalah batas antar kelas. Jadi yang membatasi kelas 1 dengan kelas setelahnya. Kalau di sini kelas pertama itu sampai 69, sementara kelas kedua itu dimulai dari 70, berarti class boundaries itu adalah tengah-tengah antara 69 dengan 70. Maka kita dapat 69,5. Seperti itu. Dan seterusnya 79,5, 89,5 sampai 129,5. Kita juga bisa menghitung atau mengidentifikasi adanya class midpoint atau nilai tengah kelas. Nilai tengah kelas ini berarti di tengah-tengah ya, antara 60 sampai 69. Jadi kita bisa hitung, misalkan di sini 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Ini data ke 1, kedua, 3, 4, 5. Kita bagi 2. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sama-sama kita bagi, masing-masing dapat 5. Nah, di sini adalah nilai tengahnya sebesar 64,5 gitu. Jadi midpoint di kelas pertama itu adalah 64,5 dan seterusnya 74,5 dan seterusnya sampai 124,5. Kemudian rentang kelas ini sudah kita hitung tadi ada 10. Jadi ini balik lagi tujuannya kita membuat distribusi frekuensi tadi adalah yang pertama kita bisa melakukan pengumpulan data, summarizing data gitu ya. Terus yang kedua kita bisa melihat bentuk alamiah dari data gitu ya. Kan kalau data tunggal terlalu panjang kita jadi kesulitan untuk melihat bentuk sebaran datanya. Tetapi kalau kita kelompokkan data tersebut, maka kita bisa lihat bentuk nature dari data tersebut. Dan yang ketiga, dengan kita kelompokkan, kita bisa buat, kita bisa sajikan data tersebut menggunakan grafik. Nah, ini tadi rumusnya. Ini kalian sudah tahu. Bentar frekuensi relatif juga sudah. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Ketika tadi kan ada data maksimalnya 124. Ya. Nah, tapi di sini rate-nya itu ditulis 120 sampai 129. Itu emang ditulis begitu atau nanti kita tetap range-nya 120 sampai 124, Pak? Ya, jadi kita tetap mengasumsikan bentuk kelas itu sama besar. Jadi kalau yang lain itu rentang kelasnya atau interval kelasnya itu 10, maka yang paling akhir juga harus 10 gitu. Jadi nggak masalah, walaupun data yang tersedia itu cuma paling tingginya 124, nggak masalah gitu ya. Itu tetap masukkan ke dalam kelompok 120 sampai 129. Gitu ya, Rizal. Berarti nanti ketika menentukan nilai midpoint-nya itu lebih besar dong, Pak? Ketimbang kita yang 120 sampai 124. Lebih besar yang 120 sampai 129. Iya benar. Midpoint-nya memang kelihatannya nggak represent data yang ada di dalam kelas tersebut ya. Tetapi
Di sini konteksnya karena kan kita ingin melihat data itu secara berkelompok. Jadi kita tidak terlalu memperhatikan detail sebaran di dalam kelas tersebut gitu. Bahwa di dalam kelas tersebut isinya hanya berkumpul. Misalkan nih bisa juga terjadi walaupun dia di kelas 80 sampai 89 sebenarnya datanya di situ isinya 80 semua. Tapi nggak masalah karena ini yang kita lihat adalah dalam data berkelompok gitu. Jadi kita tidak ingin melihat sampai sedetail data tunggal gitu. Tujuannya untuk mensimplifikasi visual kita melihat sebaran data gitu sih. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi? Oke, saya lanjutkan. Kalau ada mau bertanya silakan ya. Jadi kita sudah bahas tadi kumulatif, frekuensi kumulatif. Ini juga sudah ya. Nah, jadi nanti kalian akan banyak membaca distribusi frekuensi, distribusi normal. Kalian banyak ketemu kata-kata berdistribusi normal. Nah, sebenarnya apa sih distribusi normal? Ada yang bisa jelaskan? Ya, tadi kan kayaknya ada yang jawab ya. Distribusi berbentuk lonceng, itu distribusi normal. Iya, lonceng. Jadi, dia bentuknya seperti bell shape, seperti lonceng. Lonceng itu kan dia mulainya rendah, semakin tinggi, terus dia agak membulat gitu ya, terus tengah-tengah dia turun lagi gitu. Sehingga kalau kita bagi menjadi 2 gitu ya, maka data sebelah kanan ini seperti cerminan data di sebelah kiri. Ya. Jadi atau kebalikannya, data sebelah kiri ini cerminan data sebelah kanan gitu ya, kalau kita bagi 2. Jadi kita bisa identifikasi itu nomor 1, frekuensi mulai dari start dari nilai yang rendah, semakin meninggi sampai kepada frekuensi paling maksimal, kemudian sebaran data frekuensi data akan semakin turun gitu ya, dan nggak naik lagi. Nah, itu frekuensi data normal. Yang kedua, distribusi itu mendekati simetris, di mana satu sisi merupakan mirroring dari sisi lainnya. Gitu. Oke, jadi tadi barusan kita sudah bahas hal-hal mengenai karakteristik data, kemudian juga distribusi frekuensi, lalu prosedur dalam menyusun distribusi frekuensi. Kita juga sudah belajar tentang relatif frekuensi, yaitu persentase dari frekuensi ya. Frekuensi kumulatif sudah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penyusunan grafik. Nah, grafik yang pertama kita bahas itu adalah histogram. Ada yang tahu histogram? Seperti bar graph ya. Bedanya apa antara histogram dengan bar graph? Ada yang bisa jelaskan? Antara histogram dengan diagram batang. Apa bedanya? Izin Pak. Ya, silakan. Fahma? Kalau histogram itu tuh nggak ada jarak antara barnya. Tapi kalau yang bar graph itu ada jarak. Kalau yang histogram itu dia menggunakan batas menggunakan kelas boundariesnya. Sedangkan kalau yang bar graph itu tuh dia pakai yang intervalnya tadi. Bar graph pakai interval. Oke. Ya, makasih Fahma. Ada lagi yang mau mencoba menjelaskan atau punya pendapat yang mungkin berbeda? Menjawab Pak. Oke, silakan Ritsa. Menurut saya bar graph itu grafiknya ada kategori-kategorinya gitu Pak. Misalkan
laki-laki dan perempuan. Tapi kalau misalkan histogram itu nggak ada kategorinya, langsung kayak tadi misalkan IQ score atau mungkin nilai ujian gitu. Jadi nggak dibeda-bedakan itu laki-laki atau perempuan gitu Pak. Iya benar. Jadi tadi yang dijawab oleh Fahma terkait dengan kalau histogram itu rapat, nggak ada jedanya gitu ya, grafiknya itu selalu sambung menyambung. Ya itu salah satu karakteristiknya benar. Tetapi karakteristik kedua tadi sudah dijelaskan oleh Ritsa ya, bahwa kalau histogram itu cocok untuk data yang bersifat kuantitatif, datanya numerik gitu. Ketika kita bisa buat distribusi frekuensi seperti yang tadi sudah kita bahas dengan datanya numerik gitu ya, mulai dari 66 sampai 124, 60 sampai 124. Nah, tetapi kalau untuk bar graph itu akan cocok untuk data yang bersifat kategori gitu. Misalkan male dan female ingin dibandingkan gitu ya. Apakah female lebih besar daripada male, lebih tinggi denyut nadinya, atau kebalikannya, pria yang lebih tinggi denyut nadinya dibandingkan wanita. Nah, itu bisa dicek, bukan dicek ya, bisa divisualisasikan dengan bar graph gitu. Jadi itu poin penting perbedaan antara histogram dengan bar graph. Jadi mungkin kalian pernah bikin diagram gitu, ini pakai grafik batang aja cukup nih, tetapi ternyata datanya itu adalah data numerik gitu ya. Sebenarnya ya nggak terlalu bias mungkin ya, orang bisa memahami, tetapi yang lebih tepat sebenarnya pakainya histogram gitu. Jadi dengan menggunakan histogram kita bisa menganalisis shape atau bentuk dari distribusi data. Nah ini contohnya. Jadi ini tadi yang sudah kita hitung, frekuensinya ini sudah disediakan. Dari distribusi frekuensi yang ada dibentuk menjadi histogram. Histogramnya yang warna ungu ini ya. Nah, kalau kita lihat ini sumbu X-nya dia pakai apa nih? Pakai nilai apa? 59,5, 69,5, ini pakai data apa nih? Boundaries, pulse rate-nya. Ya, class boundaries dari pulse rate ya. Class boundaries dari pulse rate. Batas antar kelasnya kan. Ya, sebenarnya kita juga bisa pakai alternatif lain, yaitu nilai tengah kelas, ya, atau juga batas bawah kelas. Tetapi batas bawah kelas maupun batas atas kelas itu akan memberikan deviasi. Oke, nanti saya terangkan lebih lanjut. Tetapi saya ingin tanya dulu di sini. Ini bentuk datanya, atau kita bisa lihat pola distribusi datanya. Jadi kalau kita lihat di sini pola distribusi datanya seperti ini kan. Ini ya. Agak melenceng-melenceng dikit, ini mohon dimaklumi aja gitu ya. Dan gini ya bentuknya ya. Nah, kalau menurut kalian, kira-kira bentuk distribusi ini lebih cocok kita namakan apa? Apakah distribusi normal kah? Atau uniform kah? Atau skewness kah? Atau apa yang kalian tahu? Skewness, Pak. Skewness, Pak. Iya benar, almarhum ya. Jadi ini distribusinya skewness. Kenapa skewness? Karena kalau kita bagi dua di titik tertinggi, titik frekuensi tertinggi, di sini kita bagi dua gitu. Sebelah kirinya itu tidak sama dengan sebelah kanannya, tidak mirroring. Jadi dia bukan distribusi normal. Tapi dia miring nih. Ini ada buntutnya di sini ya, panjang di sini buntutnya. Nah, ketika buntutnya ada di sebelah kanan, itu kita namakan apa? Condong ke kanan. Skewed kanan. Atau condong ke kanan. Skewed kanan. Ya, jadi kalau buntutnya ada di kiri, berarti dia skewed kiri. Gitu aja ya. Nah, sebenarnya oke, silakan, Faza.
Apa histogram ini kalau ada data negatif gimana ya Pak? Apa bisa atau enggak? Gimana kalau datanya negatif? Bisa-bisa aja. Di sini kan kita bisa mulai dari 59,5 gitu ya. Hal yang sama juga bisa kita lakukan kalau datanya misalkan minus 59,5. Di sini minus 49,5, minus 39,5, dan seterusnya gitu ya. Mungkin sampai misalkan 9,5 misalkan gitu. Bisa aja kan? Jadi nggak masalah. Yang penting sebaran data yang ada itu bisa terangkum semua dalam grafiknya gitu. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya sambil lanjutkan ya. Pak, misi Pak. Oke, silahkan Ihsan. Yang gambar itu saya pernah nengok di Excel gitu Pak. Excel apa? Ya Excel. Jadi kalau diagramnya itu dia ada di kedua sisi gitu Pak. Jadi kayak sisi kanan sama sisi kiri. Tapi nggak tahu fungsinya itu untuk apa gitu Pak. Diagramnya ada di sisi kanan dan di sisi kiri. Ya, jadi kalau misalnya yang di slide ini dia nanti jadi ke bawah juga ada gitu Pak. Kayak cerminan, tapi nggak tahu fungsinya itu untuk apa gitu Pak. Dua sisi gitu. Jadi maksudnya apakah seperti ini? Misalkan gini. Terus ada juga yang di sini gitu ya? Ya Pak. Oke. Misalkan begini. Misalkan seperti ini datanya. Nah, ini berarti kita ingin melakukan perbandingan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Misalkan di sini female, di sini male. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat secara karakter kategori female dan male, juga kita bisa bandingkan untuk masing-masing pulse rate-nya ini juga gitu ya. Jadi di sini kan tadi 60 sampai 69, di sini ada 69,5, 79,5 gitu ya, dan seterusnya. Jadi kita bisa bandingkan ke kanan, kiri kanannya, dan juga kita bisa bandingkan antara atas dengan bawahnya gitu. Jadi tergantung kebutuhannya. Sekompleks apa kalian ingin menyampaikan informasi gitu. Tapi sebenarnya sih kalau untuk data seperti ini cenderung agak sulit untuk dipahami karena mata viewer mungkin harus mencerna agak lama gitu ya untuk bisa memahami maksudnya. Tapi ada contoh juga nanti ya, itu untuk poligon itu bisa kita bandingkan juga gitu ya, bisa lakukan komparasi poligon. Jadi akan lebih mudah dipahami kalau kita menggunakan diagram garis. Kan tadi kita seperti ini, misalkan ini yang female gitu ya, sementara yang male kita punya sebaran yang seperti ini misalkan. Nah, ini bisa kelihatan langsung gitu ya, bisa bandingkan langsung. Gitu. Di sini male, di sini female. Tuh. Akan lebih enak untuk menggambar secara poligon dibandingkan secara histogram seperti ini. Gitu. Tapi kalau histogram akan lebih enak dilihat kalau sebaran datanya hanya satu kategori dan tidak terlalu banyak gitu ya kumpulan datanya. Nah, ini lebih jelas gitu membandingkan perbedaannya, dibandingkan kita ingin melihat perbedaan atau diferensiasi antara satu titik dengan titik lainnya dalam diagram garis. Sebenarnya masih enak histogram. Jadi tergantung kebutuhan kalian gitu ya. Oke, bisa
Pahami nggak? Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Nah, jadi histogram tadi bisa kita pakai class boundaries seperti yang ada di contoh sebelumnya. Bisa juga kita pakai class midpoint. Class midpoint berarti kita gambarkan titiknya itu di tengah-tengah batangnya, di tengah di sumbu X yang berada di tengah-tengah, gitu ya. Atau kita juga bisa pakai class limit, lower class limit atau upper class limit. Nah, kalau lower class limit ini ada biasnya, sedikit biasnya, karena kalau kita gambarkan menggunakan lower class limit, contohnya tadi di sini lower class limitnya itu 70 untuk kelas kedua, gitu ya. Terus untuk kelas ketiga, misalkan tadi 70 sampai 79, 80 sampai 89, 90 sampai 99 kan gitu ya. Nah, di sini sebenarnya batas ini sebenarnya juga garis ini menunjukkan batas atas untuk kelas kedua. Jadi sementara kelas kedua itu hanya sampai 69. Sehingga 70 ini kurang representatif untuk batas kanan kelas pertama gitu. Itu sih biasnya di situ. Oke, sorry. Ini juga bisa kita gambarkan dengan menggunakan persentase relatif frekuensi gitu ya. Tadi kan kita pakai frekuensi biasa saja, kita